Fatimah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model analisis perangkat lunak pada pelayanan website laundry. Sebelum masuk ke diagramnya, saya akan menjelaskan kebutuhan-kebutuhan user, yaitu yang pertama ada 3 aktor, yaitu ada pemilik, karyawan, kemudian ada konsumen. Yang pertama adalah pemilik. Nah, si pemilik ini ingin websitenya itu bisa mengelola data pelanggan, data karyawan, data transaksi, data barang, kemudian dia juga bisa melihat laporan. Kemudian pada karyawan, si karyawan ini harus bisa mengelola data pelanggan, mengelola data transaksi, mencetak nota, mengupdate setiap kegiatan, kemudian membuat laporan. Kemudian pada konsumen atau pelanggan itu bisa melihat jenis paket dan harganya, jenis barang dan harganya, melihat updatean status cuciannya, kemudian melihat riwayat transaksi cuciannya, melihat rincian dari transaksi tersebut. Kemudian masuk ke materi kedua, yaitu use case. Kemudian di sini ada 2 use case, yaitu ada use case order dan use case secara umum. Yang pertama ada use case order, itu aktornya ada kasir dan pelanggan. Yang pertama yaitu ada kasir. Kemudian bisa melakukan login, melihat paket layanan laundry, mendaftarkan laundryan, menyimpan pendaftaran, mencetak nota, mencek status pakaian, membayar, kemudian mencetak kwitansi. Kemudian pada konsumen atau pelanggan itu dia bisa melihat paket laundryan, mendaftarkan laundryan, mencetak nota, cek status pakaian, membayar, dan mencetak kwitansi, seperti itu. Lalu kemudian selanjutnya ada use case secara umum, yaitu ada admin, pemilik, kemudian di situ ada admin, pemilik, kasir, pencuci, penyetrika. Di situ semua pegawai bisa melakukan login. Kemudian admin dan kasir bisa menambahkan customer. Kemudian admin dan kasir bisa menambahkan orderan. Admin dan kasir bisa mengupdate status cucian. Kemudian admin bisa menambahkan layanan. Kemudian si admin atau pemilik bisa membuat laporan. Kemudian si admin atau pemilik bisa
melihat laporan, kemudian admin atau pemilik bisa melihat laporan item atau barang, kemudian bisa admin atau pemilik dan kasir bisa mencetak nota. Kemudian pada pencuci dan penyetrika hanya bisa login dan mengupdate status laundryan. Kemudian masuk ke materi yang ketiga, yaitu activity diagram. Di situ ada activity diagram laporan, yaitu yang pertama kita memulainya, kemudian memilih halaman laporan, kemudian sistem respon, menampilkan halaman laporan, lalu mengisi si user mengisi form tanggal, kemudian sistem responnya yaitu menampilkan status dan tanggal laundryan. Kemudian si user bisa hanya menampilkan tanggal dan status laundryan. Kemudian bisa juga mencetak data cucian perharinya. Kemudian jika dia ingin melanjutkan, maka menampilkan laporan harian dan selesai. Kemudian yang selanjutnya, jika tidak, batal cetak, kemudian selesai kegiatannya seperti itu. Lalu pada activity diagram order, kita mulai dulu. Setelah mulai memilih halaman order, sistem respon menampilkan halaman order, kemudian mengisi form order, lalu form order terisi. Setelah terisi, cek kebenaran data. Kalau salah, maka balik lagi ke form order. Kemudian kalau benar, maka akan dibawa ke halaman status atau menampilkan halaman status, kemudian kegiatan selesai, seperti itu. Kemudian ada activity diagram status cucian, yaitu pertama kita mulai, kemudian setelah itu memilih halaman lihat, kemudian menampilkan halaman lihat, lalu mengklik atau memilih button lihat status, kemudian menampilkan status cucian, kemudian selesai. Kemudian ada activity diagram login. Si user memilih halaman login, kemudian menampilkan halaman login, lalu memilih menu daftar, menampilkan halaman daftar, mengisi form daftar terisi, kemudian dicek kebenarannya, cek kebenaran data. Jika benar, maka menampilkan halaman admin. Jika salah, maka disuruh mengisi form daftar terlebih dahulu, seperti itu. Materi keempat yaitu ada state machine. Di situ ada diagram state machine pada kegiatan login. Kita bisa lihat itu ada mulai, kemudian login, kemudian divalidasi
kalau salah balik lagi ke form login, kalau benar masuk ke form admin kalau ada. Kalau tidak ada, maka harus registrasi dulu. Ke registrasinya yaitu mulai, kemudian masuk ke halaman registrasi, kemudian mengisi data diri, kemudian data disimpan, kemudian masuk ke form login. Setelah itu jika sudah ada, maka selanjutnya masuk ke form admin, kemudian logout, kegiatan login selesai. Kemudian di kegiatan order, yaitu pertama mulai, kemudian masuk ke form order. Setelah masuk ke form order, create order. Jika di cancel, maka langsung di cancel orderannya, kemudian langsung bisa keluar. Kalau mau melanjutkan orderan, maka masuk ke checkout. Kemudian kalau ada data atau item yang ingin diedit atau mau dihapus, maka delete orderan, masuk ke create order, lalu checkout, kemudian checkout. Kalau setuju, payment atau pembayaran, kemudian barang diproses, kemudian masuk ke status orderan, barang diterima, selesai. Kemudian pada kegiatan status pakaian atau status laundryan, yaitu kita memulainya, kemudian checking do or check order, lalu order dikemas, kemudian barang diterima, kita selesai. Tapi kalau barang belum dikemas, maka atau barang belum selesai, maka harus waiting atau menunggu. Kemudian setelah menunggu selesai, kemudian barang sudah selesai, maka order di packing, barang diterima, kegiatan status order selesai. Kemudian pada kegiatan laporan itu ada kita mulai, kemudian harus login. Setelah login divalidasi, kemudian masuk ke form laporan. Setelah masuk ke form laporan, checking do or check order, do or check date, do or checking do or check date, kemudian print data, kemudian logout, laporan selesai. Jika tidak mau mengeprint, maka dia bisa melihat data atau view data, kemudian langsung logout. Masuk ke materi 5, yaitu sequence diagram. Masuk pada sequence diagram pada admin. Di situ si admin bisa melakukan login pada tombol login, kemudian divalidasi, kemudian baru bisa masuk ke halaman home. Kemudian masuk ke halaman manajemen modul. Masuk ke halaman pemesanan, paket laundry, biaya laundry, halaman status laundryan, kemudian
dia juga bisa membackup laporan. Setelah kegiatannya selesai, dia bisa logout. Kemudian pada sekuen diagram status laundryan itu open all status, kemudian get all status, database merespon, kemudian all status data, kemudian select data, ada validasi, kalau benar maka dia mendapatkan data atau get data, lalu show data, kemudian di print kalau mau di print, kalau tidak ya tidak. Kemudian pada sekuen diagram login itu ada open login, kemudian show login, kemudian men-send data, kemudian divalidasi. Setelah itu cek data admin, show data, kemudian login. Si admin baru bisa berhasil melakukan login. Lalu ada sekuen diagram register atau pendaftaran. Ada aktornya, kemudian open register, kemudian men-send form register, lalu men-send data, kemudian divalidasi. Setelah selesai, database akan menyimpannya, lalu show data, kemudian baru bisa dikatakan register berhasil. Kemudian pada sekuen diagram customer itu ada show, berarti pada menu home, kemudian show from order, kemudian ada sekuen diagram order. Di situ ada show menu home. Lalu ada sekuen diagram order, yaitu ada show pada menu home, lalu show from order, kemudian create order, divalidasi, kemudian database akan merespon save order, kemudian show data order, kemudian data order sukses. Kemudian pada sekuen diagram customer, masuk halaman home, bisa masuk ke profil, masuk ke pesanan, masuk ke biaya paket, masuk ke data pesanan, informasi pesanan, status pesanan, seperti itu. Materi selanjutnya adalah kelas diagram. Di situ sudah ada gambar kelas diagram. Itu setiap baris ada angka 1 sama bintang sama 0. Itu artinya adalah misal pada tabel pelanggan ada angka 1 dan bintang 0 ada tabel order. Itu artinya adalah pelanggan 1 tapi orderannya bisa lebih dari 1. Seperti itu. Lalu kalau ada garis pada titik hitamnya itu menandakan
saling berkaitan. Jadi kalau tabel kasir hilang, maka tabel yang bersangkutan itu akan hilang juga. Materi selanjutnya adalah deployment diagram. Nah, di sini deployment diagram itu sudah saya buat, yaitu ada device dengan web server, kemudian artefak ada website, lalu ada device database server, kemudian artefaknya MySQL database, kemudian ada device user client, kemudian ada device browser, lalu artefaknya adalah HTML. Oke, sekian itu tadi penjelasan mengenai metode analisis rekayasa perangkat lunak pada pelayanan laundry berbasis website. Semoga bermanfaat. Ada banyak kesalahan